dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalan tawrata wal injil min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadid. Wallahu 'azizun dzuntiqam. Inna Allaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Huwal ladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal 'azizul hakim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat PKP TV Inspirasi Umat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Samiono dalam program acara Wisata Kolbu. Alhamdulillah di tengah-tengah saya atau di samping saya telah hadir Ustadz Dr. Agus Setiawan LC Al-Hafiz MA. Alhamdulillah telah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kali ini Ustadz akan memberikan ceramah tentang tema keutamaan di bulan Sya'ban dan amalan-amalan yang ada di dalamnya.
Pemirsa PKTV TV Inspirasi Umat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita dengarkan tauhid dari beliau. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Sahabat PKPU TV yang dirahmati Allah, tiada kata yang pantas kita lantunkan melainkan syukur alhamdulillah. Hingga ke hari ini 5 bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala masih banyak memberikan nikmat kepada kita. Kita rasakan betul karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepantas dan semestinya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran yang tidak hanya sekedar kita ucapkan dengan lisan, namun kesyukuran yang perlu kita tunjukkan dalam amal keseharian kita. Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita melalui perintah Allah kepada keluarga Nabi Daud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'malu ala Dauda syukran. Beramalah, bekerjalah wahai keluarga Nabi Daud sebagai bukti daripada kesyukuran. Jadi bukti syukur kita adalah dengan meningkatnya amal kita. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita harapkan syafaatnya. Kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita termasuk di antara yang mendapatkan syafaat dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat PKPU TV yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan di antara waktu-waktu yang ada. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah minha arba'atun hurum. Allah menyatakan bahwa sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram. Sahabat PKP TV yang dirahmati Allah, memang dari 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan sebagai bulan haram itu tidak ada bulan Sya'ban. 3 bulan dinyatakan oleh para ulama sebagai bulan yang berderetan, yaitu bulan Zulhijjah, bulan Zulqa'dah, dan bulan Muharram. Dan ada satu lagi yaitu bulan Rajab. Sahabat PKP TV yang dimuliakan Allah, dari ayat ini kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala dari 12 bulan maka ada waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Di antaranya 4 bulan yang dinyatakan sebagai 4 bulan yang mulia. Dikatakan 4 bulan haram karena di 4 bulan ini kaum muslimin tidak dibenarkan untuk berperang kecuali kalau mereka diserang. Kemudian di antaranya lagi Allah Subhanahu wa taala melebihkan bulan Ramadan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Baqarah bahwa di bulan Ramadan Allah pertama kali turunkan Al-Qur'an. Di antara yang akan kita bincangkan adalah tentang bulan Sya'ban, di mana salah satu kemuliaan bulan Sya'ban ataupun keutamaan bulan Sya'ban dinyatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dari hadis Aisyah radhiyallahu anha dengan derajat hadis yang hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fadlu Sya'ban ka fadli ala sairikum. Keutamaan bulan Sya'ban daripada bulan-bulan yang lain itu bagaikan keutamaanku berbanding dengan kalian. Wa fadlu Ramadan ka fadlillahi ala ibadih. Adapun keutamaan bulan Ramadan bagaikan keutamaan Allah berbanding dengan hambanya. Tentunya sahabat PKPU yang dimuliakan Allah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa keutamaan bulan Sya'ban itu ibarat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan kita sungguh jauh berbeda.
bagaimana diri kita selaku umatnya dengan beliau. Ya. Nabi SAW memiliki keistimewaan. Nabi SAW memiliki kemuliaan. Sudah cukup hadis ini menunjukkan bagaimana mulianya bulan Sya'ban. Ya. Karena itulah, ya, dari hadis tersebut kita memahami bahwa bulan Sya'ban, walaupun bukan termasuk di antara bulan haram yang 4, namun dia memiliki kemuliaan yang tinggi. Karena Nabi SAW menisbahkan, beliau membandingkan ilustrasinya bagaikan diri beliau dengan umatnya. Ya. Tentunya kita memahami bagaimana kedudukan Nabi SAW. Begitulah kira-kira keutamaan bulan Sya'ban. Ya. Dari hadis ini juga sedikit yang menarik adalah Nabi SAW dalam bertutur, dalam menjelaskan kepada umatnya, beliau biasa menggunakan al-amthal. Beliau biasa menggunakan analogi. Pendekatan ini adalah pendekatan yang sangat-sangat tepat sekali, di mana terkadang kita sulit untuk mendeskripsikan sesuatu yang abstrak. Apa sih keutamaan ini dibanding ini? Maka Nabi SAW langsung dalam hadis tersebut menggambarkan dengan secara gamblang keutamaan bulan Sya'ban itu adalah sebagaimana keutamaanku dibandingkan dengan kalian. Ya. Tentunya di sini banyak hal yang terkandung dari makna tersebut. Ya. Dalam hadis Usamah bin Zaid, Nabi SAW kemudian menyampaikan bahwa, ya, ketika beliau meriwayatkan Nabi SAW di bulan Sya'ban memperbanyak saum, maka kemudian ketika ditanya, Nabi SAW mengatakan bahwa di bulan Sya'ban Allah mengangkat amal-amal sang hamba, dan aku ingin ketika diangkat amal-amalku, maka aku dalam keadaan saum. Maka keutamaan yang kedua dari bulan Sya'ban ini adalah di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat catatan amal manusia. Disitulah Nabi SAW menganjurkan kepada kita bahwa di bulan Sya'ban itu beliau ingin sekali ketika catatan amalnya dibawa oleh malaikat, maka beliau dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau dalam keadaan beribadah, beliau dalam keadaan saum. Dengan begitu maka tutup catatan amal beliau, akhir daripada catatan amal beliau pada saat akan dibawa itu merupakan khitam al-misk ataupun penutupan yang sangat indah, happy ending, karena di situ dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara keutamaan bulan Sya'ban, di mana bulan Sya'ban begitu mulianya, begitu utamanya, sehingga mirip bagaikan Nabi SAW dengan kita semuanya. Yang kedua, di bulan Sya'ban, para pemirsa yang dirahmati Allah, itu diangkatnya catatan amal ibadah kita. Sudah barang tentu kita di sini sekarang merasakan kalau sudah mau tutup buku, maka kita menyaksikan bagaimana perusahaan-perusahaan, bagaimana company-company yang berusaha mereka untuk sesibuk mungkin di akhir daripada tahun tersebut, mereka berusaha untuk tutup buku dalam keadaan yang baik, catatan yang bagus. Maka sudah begitulah barang tentunya gambaran bagaimana ketika kita berada di bulan Sya'ban. Para pemirsa PKP TV yang dirahmati Allah, namun kelanjutan dari hadis itu, Nabi SAW juga sempat menyinggung bahwa tentunya yang namanya sesuatu itu adalah utama. Ini menjadi suatu tantangan kepada kita. Sebuah kaidah mengatakan al-ajru ala qadril masyaqqah. Sebuah pahala itu sesuai dengan kadar tantangan yang ada. Karena itu Nabi SAW mengatakan bahwa begitu mulianya bulan Sya'ban, begitu utamanya bulan Sya'ban, tapi Nabi SAW mengatakan sayangnya banyak manusia lalai pada bulan itu. Ya. Di sini menjadi suatu poin ketiga tentang betapa penting dan mulianya bulan Sya'ban. Mengapa ungkapan tersebut menunjukkan pentingnya? Karena para pemirsa yang dirahmati Allah, justru pada saat di situ banyak sekali keutamaan, biasanya tantangan akan semakin besar. Para ulama mengatakan bahwa bulan Sya'ban sering melalaikan manusia, terutama sekali kalau kita bayangkan bagaimana
masyarakat Arab pada saat itu, di mana pada bulan Rajab merupakan bulan haram, artinya tidak dibolehkan untuk berperang. Nah, bulan Ramadan merupakan bulan yang seringnya terjadi di musim panas. Maka bulan Sya'ban ini biasanya orang-orang Arab mereka akan beraktivitas. Disinilah yang kemudian oleh Nabi SAW dikatakan, disinilah yang menjadi suatu tantangan bahwa manusia sering lupa bahwa bulan Sya'ban itu merupakan bulan yang memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah pemirsa, sahabat PKP TV Inspirasi Umat yang dirahmati Allah, kita berhenti sejenak, insya Allah akan kita lanjutkan setelah jeda-jeda berikut ini. Tahan bos, tahan. Jangan dikeluarin di sini uangnya. Nanti habis loh bos. Buat jalan-jalan aja bos. Untuk kebaikan, jangan ditahan. Segera tunaikan zakatnya. Jangan ditahan. Alhamdulillah pemirsa, sahabat PKP TV Inspirasi Umat yang dirahmati Allah, masih bersama dengan saya Samyono dengan Ustadz Dr. Agus Setio NSI. Silakan Ustadz dilanjutkan. Baik, para sahabat PKP TV yang dimuliakan Allah, sebagaimana tadi dijelaskan di antara kemuliaan bulan Sya'ban, di mana ke bulan Sya'ban itu adalah bulan Nabi SAW. Beliau sering menggambarkan bahwa keutamaan bulan Sya'ban adalah bagaikan keutamaan beliau dibandingkan dengan umatnya. Yang kedua, keutamaan bulan Sya'ban adalah bahwa amal-amal ibadah ataupun amal manusia pada bulan Sya'ban ini akan Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat. Dan yang ketiga adalah bahwa di bulan Sya'ban ini justru manusia banyak dilalaikan. Biasanya sesuatu yang mulia akan memiliki tantangan yang sangat besar. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dalam Al-Quran. Salah satu contohnya adalah ketika Bani Israel diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak boleh beraktivitas pada hari Sabtu. Namun Al-Quran menggambarkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idh ta'tina hitanuhum yawma sabtihim syurra'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Justru ikan-ikan itu pada hari Sabtu berdatangan ke tepi pantai, dan selain pada hari Sabtu ikan-ikan itu tidak muncul. Jadi dengan demikian pahala yang besar itu sangat disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang disediakan pada amal itu. Begitulah dengan bulan Sya'ban. Para pakar bahasa mengatakan Sya'ban berasal dari kata-kata tasya'aba yang artinya adalah berpencar. Jadi masyarakat Arab kalau di bulan Rajab mereka tahu bahwa mereka tidak dibenarkan, tidak dibolehkan untuk berperang. Bulan Ramadan panas luar biasa. Bahkan panas ini mereka jadikan menjadi waktu untuk menunggu matangnya buah kurma. Jadi kesempatan mereka, sekiranya mereka ingin berperang, membalas dendam, ataukah mereka ingin berniaga, diantaranya mereka mencari di bulan Sya'ban. Karena tidak ataupun belum terlalu panas dan bukan di luar ataupun di luar daripada bulan haram.
Tapi disinilah Nabi SAW mengajarkan bahwa bulan Sya'ban yang merupakan bulan yang tadi dinyatakan sering dilupakan oleh manusia, karena biasanya orang Arab itu ingatnya adalah bulan-bulan yang mereka diharamkan untuk berperang. Namun disitulah ada kemuliaan, dan inilah yang dicontohkan oleh Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau di bulan Sya'ban justru memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kembali bahwa bulan Sya'ban berasal dari kata-kata tasya'aba, yang artinya adalah berpencar. Di mana orang Arab mereka berpencar, ya, yang ingin membalaskan dendam selagi bukan bulan haram, maka mereka mengadakan ekspansi ataupun membalaskan dendam mereka, yang mereka ingin berniaga selagi belum datangnya atau belum tibanya musim panas yang sesungguhnya, maka mereka pun kemudian pergi berniaga. Padahal disitulah merupakan kemuliaan yang besar, ya. Jadi para sahabat PKPU TV yang dimuliakan Allah, ya, di bulan Sya'ban ini justru Nabi SAW mengajarkan kepada kita. Beliau mencontohkan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat, Nabi SAW di bulan Sya'ban itu berpuasa sampai kita menyangkanya kana la yuftir, seolah-olah beliau tidak pernah berbuka, ya. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW tidak pernah berpuasa yang lebih banyak selain bulan Ramadan melebihi puasa beliau di bulan Sya'ban, ya. Mengapa dikatakan selain bulan Ramadan? Kalau bulan Ramadan jelas merupakan kewajiban kita selaku muslim, tapi Nabi SAW puasa di bulan Sya'ban itu jauh daripada bulan-bulan biasanya. Bahkan dalam riwayat yang pertama tadi, seolah-olah tidak pernah berbuka, tidak pernah beliau dalam keadaan yang tidak puasa satu hari pun, ya, di bulan Sya'ban. Namun tentunya disebutkan tidak seperti Ramadan, artinya tidak full satu bulan, namun beliau lebih banyak. Di sini para pemirsa PKP TV yang dimuliakan Allah, Nabi mengajarkan kepada kita bahwa kalaulah kebiasaan masyarakat Arab di bulan Sya'ban ini mereka berniaga, mereka bepergian, maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa justru di bulan Ramadan merupakan kesempatan untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi menjelang bulan Ramadan. Dengan demikian Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa bulan Sya'ban merupakan kesempatan kepada kita. Yang pertama adalah menata fisik kita, yang kedua adalah menata psikis kita. Hal ini sangat penting karena untuk menghadapi sebuah tamu agung yaitu bulan Ramadan, maka kita dianjurkan untuk mempersiapkan diri kita, mempersiapkan dengan memperbanyak saum, ya, sebagai latihan fisik, memperbanyak saum sebagai latihan rohani kita, ya. Orang yang kurang mempersiapkan diri untuk sesuatu yang penting biasanya jarang untuk mampu mengoptimalkan sesuatu yang penting itu. Mirip para pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita semuanya berangkat ke tepi lautan, di tepi lautan itu kita menyaksikan hamparan air yang begitu banyaknya, ya. Maka kemudian masing-masing dari kita dipersilakan untuk mengambil air dari laut tersebut. Orang yang tidak ada persiapan akan berusaha mencari tempat seadanya. Mungkin ada bekas botol minuman, mungkin ada tempat-tempat yang lainnya. Di antara luasnya lautan, dia hanya mendapatkan satu botol air, padahal masih begitu banyaknya air yang ada di lautan. Begitu juga nantinya orang yang tidak bersiap untuk bulan Ramadan. Kita berada di pinggir ataupun berada di bulan Ramadan, kita berada di antara hamparan lautan pahala. Kita berada di hamparan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak bersiap sejak bulan Sya'ban, maka mereka akan mendapatkan hanya sedikit pahala di bulan Ramadan, ya, karena tidak terbiasa, baik fisik maupun semangat ataupun spirit, ya. Padahal begitu luasnya Allah menyediakan pahala, ya. Allah menyatakan ibadah yang wajib Allah lipat gandakan sampai 70 kali lipat. Orang yang mengamalkan sesuatu yang sunnah, Allah lipat gandakan menjadi pahala yang wajib. Tapi ketika orang tidak terbiasa
untuk ibadah di bulan Sya'ban, manakah mungkin dia akan optimal di bulan Ramadan? Ya, karena itu para pemirsa PKP TV yang dirahmati Allah, ya, di bulan Sya'ban ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya mencontohkan kepada kita dengan memperbanyak ibadah saum, yang ini tiada lain tiada bukan menunjukkan bahwa persiapan akan tamu yang agung merupakan salah satu kesempatan bagi kita untuk mengoptimalkan, sehingga nantinya pada saat di bulan Ramadan kita tidak termasuk orang yang merugi. Bukankah dalam peribahasa kita juga diungkapkan, jangan seperti anak ayam mati kelaparan di tengah lumbung padi. Sesuatu yang sangat menakjubkan, ya. Ada anak ayam mati kelaparan namun di tengah lumbung padi. Semestinya anak ayam itu ketika kelaparan dengan mudahnya dia memakan padi yang ada dalam lumbung itu. Tapi ada seorang hamba yang tidak mendapatkan pahala yang banyak di bulan Ramadan. Salah satu sebabnya tentunya adalah karena di bulan Sya'bannya orang-orang ini tidak mempersiapkan diri, sehingga fisik ataupun psikis ataupun ruhiyah itu mereka tidak memiliki kesiapan, sehingga pada saat bulan Ramadan kita tidak bisa mengoptimalkan dengan sebaik-baiknya. Karena itulah bulan Ramadan, bulan Sya'ban merupakan bulan di mana banyak sekali kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun biasanya manusia lalai, biasanya manusia lupa. Bulan Sya'ban dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bulan untuk melatih diri, melatih psikis, sehingga nantinya di bulan Ramadan bisa mengoptimalkan dan tidak termasuk dari apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khaba wa khasir man adraka Ramadan falam yughfarlah. Rugi dan celaka orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan namun tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sangat disayangkan. Ada orang berjumpa dengan bulan Ramadan tapi pahalanya sedikit. Ada orang yang berada di bulan Ramadan tapi penghapusan dosanya sedikit. Ini salah satu sebabnya adalah di bulan Sya'ban mereka tidak mempersiapkan diri mereka semaksimal mungkin, ya. Sehingga pada saat memasuki bulan Ramadan fisiknya tidak kuat, sehingga kemudian mempengaruhi semangat dia untuk beribadah, ya. Ruhaniyah dan semangatnya juga belum terbangun. Untuk itulah para pemirsa PKP TV yang dimuliakan Allah, begitulah keutamaan dari bulan Sya'ban, dan di sini juga sekaligus menjadi tantangan kepada kita semuanya bahwa sesuatu yang utama biasanya di dalamnya itu ada tantangan-tantangan yang tidak sedikit. Di antaranya seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW, tantangannya adalah bahwa manusia sering lupa dengan apa yang ada di bulan Sya'ban. Ya. Ustaz, baik. Tentang bulan Sya'ban kan tadi banyak keutamaan, Ustaz, ya. Baik. Saya ingin menanyakan bahwa ada beberapa amalan gitu, Ustaz. Saya pernah tahu ada hadis mengatakan bulan Sya'ban itu sebanyak istighfar berapa kali gitu. Mungkin Ustaz bisa menjelaskan atau ganjaran apa dan yang disunahkan seperti apa Ustaz di bulan Sya'ban ini. Baik. Sahabat PKP TV yang dimuliakan Allah, setelah kita mengetahui kemuliaan bulan Sya'ban, kita mengetahui bahwa di situ ada tantangan, dan bulan Sya'ban merupakan bulan persiapan fisik dan juga persiapan ruhiyah kita menjelang bulan Ramadan. Maka kita akan melihat, ya, amalan-amalan apa saja yang ada di bulan Sya'ban, ya. Para pemirsa TV yang dimuliakan Allah, yang pertama tadi sudah sempat disinggung bahwa di bulan Sya'ban amalan yang diajarkan kepada kita adalah memperbanyak saum, ya. Memperbanyak saum di bulan Sya'ban. Yang dimaksud dengan memperbanyak ini adalah tidak dikhususkan puasa ataupun saum Senin dan Kamis saja. Tidak dikhususkan saum Ayyamul Bait 13, 14, 15 pada bulan Hijrah saja. Akan tetapi di bulan Sya'ban ini diperbanyak ibadah saum kita. Lebih sering.
Bahkan para sahabat mengatakan Nabi SAW tadi dinyatakan itu di bulan Sya'ban puasanya lebih banyak ketimbang bulan-bulan berikutnya, tapi tidak melebihi bulan Ramadan. Artinya kalau di bulan Ramadan 1 bulan penuh, maka di bulan Sya'ban jauh lebih banyak dari bulan berikutnya, tapi tidak penuh. Di antaranya Nabi biasanya tanggal 30 Sya'ban atau tanggal 29, lebih tepatnya tanggal 30, Nabi biasanya tidak saum. Itu yang disebut dengan yaumus syak, hari ragu, ya. Apakah ini masih Sya'ban ataukah ini akan masuk bulan Ramadan? Kan ragu, ya. Dengan begitu maka Nabi, ya, tidak penuh, ya, di bulan Sya'ban berpuasa 1 bulan penuh, namun yang pasti lebih banyak daripada bulan-bulan yang lainnya. Ya. Para sahabat PKP TV yang dimuliakan Allah, yang kedua adalah di bulan Sya'ban, ya, kesempatan bagi kita untuk kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menghapuskan dosa kita, ya. Kemudian menggugurkan daripada kesalahan kita kepada manusia. Ya. Rahasia di sebalik istighfar di bulan Sya'ban adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Insyirah ayat kedua dan ayat ketiga. Allah di situ berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak, dan kami tanggalkan darimu wahai Muhammad dosa-dosamu agar ringan tubuhmu. Ya. Jadi ayat itu menunjukkan bahwa ada koneksitas yang kuat, ada hubungan yang kuat antara dosa dengan ketidakmampuan kita untuk beribadah. Kalau kita masih banyak dosanya, jasad kita masih bergelimang dengan dosa, untuk ibadah itu terasa berat. Ya. Oleh karenanya di bulan Sya'ban kita disunahkan untuk memperbanyak istighfar, agar kemudian dosa-dosa kita semakin larut, tubuh kita jadi lebih ringan, sehingga pada saat kita memasuki bulan Ramadan, kita bisa kemudian ibadah dengan optimal. Pemirsa, sahabat PKP TV Inspirasi Umat, semakin menarik pembahasan yang telah dijelaskan oleh Ustadz. Kita berhenti sejenak, insya Allah akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Penghasilan yang Anda terima, tabungan, deposito yang Anda simpan, perhiasan, perniagaan, investasi adalah harta Anda yang harus dijakati. Harta yang kita miliki ada bagian untuk orang yang membutuhkan. Salurkan zakat Anda melalui lembaga terpercaya PKPU. Sahabat PKP TV Inspirasi Umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dengan Ustadz Dr. Agus Setiawan, masih dalam pembahasan tentang keutamaan di bulan Sya'ban. Untuk selanjutnya kita lanjutkan. Silakan Ustadz. Selain amalan saum di bulan Sya'ban yang merupakan pendidikan bagi kita untuk menyiapkan fisik dan psikis menyambut bulan Ramadan, maka yang kedua adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi saya menjelaskan bahwa ada koneksi yang kuat
ada hubungan yang kuat antara dosa seorang hamba dengan kemampuan mereka beribadah. Karenanya para ulama ketika ditanya tentang sebab mengapa beberapa di antara kita sulit untuk bangun malam, maka beliau menjawab bahwa coba di antaranya kalian lihat, adakah banyaknya dosa-dosa kalian yang kalian lakukan di siang hari? Karena dosa itu menjadi beban, sehingga orang yang banyak berdosanya, walaupun dia tahu bahwa di bulan Ramadan ada keutamaan ini, keutamaan itu, keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan untuk sholat, keutamaan untuk bersedekah, keutamaan yang lainnya, tapi terasa berat di hati, terasa malas, terasa berat. Itu jangan-jangan diantaranya adalah karena masih banyaknya dosa kita yang belum kita istighfarkan, yang belum kita mintakan ampun ketika kita di bulan Sya'ban. Dan dalam surat Al-Insyirah ayat 2 dan ayat 3 tadi, saya sudah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan, Allah tanggalkan, Allah cabut, ya, agar kemudian ringan tubuh. Ya. Kita sama-sama merasakan bahwa ketika kita sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru yang ada adalah semangat. Ketika kita sedang mesra dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyambut ibadah-ibadah itu terasa bersemangat. Tapi justru ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita banyak dosa, walaupun kita tahu keutamaan sholat, keutamaan saum ini, keutamaan baca Quran, keutamaan bersedekah, keutamaan dan lain sebagainya, tapi mengapa terasa berat? Itu diantara sebabnya adalah karena dosa kita. Bahkan dosa ini juga yang nantinya akan mempengaruhi bagaimana keharmonisan kita nantinya di bulan Ramadan. Bagaimana kepedulian kita, bagaimana keharmonisan kita dalam berinteraksi. Ya. Ada seorang tabi'in yang memiliki sebuah ungkapan yang menarik. Beliau mengatakan, idza wajadta fi akhika jafaan fahadha lidzanbin ahdatsahu. Kalau engkau mendapatkan dalam berinteraksi dengan kawanmu kok terasa hambar, terasa hampa, kata beliau, itu pasti karena dosa yang kau lakukan. Ya. Ternyata dosa itu memiliki efek yang bukan saja secara psikis, namun juga memiliki efek bagaimana kita kurang memiliki kemampuan untuk bisa optimal dalam sebuah ibadah. Karena itulah Nabi SAW menganjurkan kepada kita bahwa di antara amalan di bulan Sya'ban adalah kita memperbanyak istighfar. Kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon ampunan secara umum tanpa dikhususkan dengan sholat tertentu atau yang lain sebagainya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diampuni dosa kita. Ya. Para sahabat PKPU TV yang dimuliakan Allah, amalan yang berikutnya di bulan Sya'ban, ya, selain istighfar secara khusus, maka di bulan Sya'ban ini kita dianjurkan dan disunahkan juga untuk zikir dan berdoa. Ya. Kalau istighfar khusus, kita minta diampunkan dosa kita. Tapi kalau zikir adalah bagaimana dia menjadi makanan daripada hati kita. Ya. Zikir ini akan menenangkan diri kita. Zikir ini akan menenteramkan diri kita. Zikir ini akan menjadikan kita selalu berada dalam kontrol. Ya. Sehingga pada saat bulan Ramadan yang begitu banyaknya tantangan, kita yang sudah terbiasa berzikir, kita mampu untuk melihat dengan tepat, ya, mana-mana yang akan menjadi pahala bagi kita. Ya. Karena itulah kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan zikir itu akan kemudian menenteramkan hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikir itu akan menjadikan hati kita ini terasa tentram? Maka selain kita beristighfar, kita berzikir, menyebut dan membasahi lisan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada saat kita memasuki bulan Ramadan, hati kita begitu tenang, hati kita begitu khusyuk, ditambah lagi dengan apa yang Allah sediakan nantinya. Kalau memang demikian, maka saya mengajak kepada para pemirsa, sahabat PKPU TV, mari kita jadikan Ramadan kali ini lebih istimewa ketimbang Ramadan-Ramadan yang lainnya.
dengan cara bagaimana kita siapkan diri kita, keluarga kita di bulan Sya'ban ini dengan melakukan amalan-amalan yang tadi, ya. Itulah 4 hal, ya, yang diantaranya disunnahkan kepada kita karena madrasah malam merupakan madrasah yang pertama sekali dan utama sekali. Para sahabat ridwanullahi alaihim pertama kali dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah malam, ya. Kalau kita membuka dalam Al-Quran surat Al-Muzammil, di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan perintah kepada para sahabat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ya. Wahai orang yang berselimut, bangun malamlah kalian kecuali sedikit saja. Ya. Ayat ini perintah, dan perintah menunjukkan wajib. Ya. Para ulama dan para sahabat menyatakan bahwa kewajiban sholat malam ini diterapkan dan diterima oleh para sahabat itu sampai 1 tahun. Baru kemudian turun firman Allah dalam ayat ke-20 di surat Al-Muzammil bahwa ia tidak lagi dinyatakan sebagai wajib. Di sini pesannya adalah bahwa kalau para sahabat generasi awal dididik dengan sholat malam sampai diwajibkan 1 tahun lebih, dalam hadis Aisyah bahkan 13 bulan, maka di sini kita juga disunnahkan di bulan Sya'ban untuk memperbanyak bagaimanakah sholat malam kita. Nanti ketika kita bulan Ramadan, kita merasakan betul, ya, bagaimana kemuliaan ini, dan kita terbiasa. Bukan saja siangnya terbiasa kita dengan saum, malam harinya juga kita terbiasa untuk ibadah malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam kita dekat dengan Allah dengan munajat-munajat kita, di siang kita dalam keadaan saum. Para ulama mengatakan bagaimana pentingnya sholat. Beliau mengatakan ada 2 cara manusia berkomunikasi dengan Allah. Cara yang pertama adalah Allah berkomunikasi dengan kita, dan itu adalah dengan membaca Al-Quran. Karena dengan Al-Quran itu kita kemudian bisa menangkap bagaimana pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Dan cara kedua manusia berkomunikasi dengan Allah adalah dengan sholat kita, ya. Makanya standar dan kriteria kemuliaan seseorang berbeda dengan kemuliaan menurut manusia. Kalau menurut manusia, ketika kita meletakkan dahi kita di bawah, di tempat kita sujud, maka itu merupakan suatu kehinaan. Tapi kalau kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meletakkan dahi kita di bawah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, justru saat itulah kita berada paling dekat. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aqrabu ma yakunul 'abd wa huwa sajid? Ya. Kondisi seorang hamba yang paling dekat dengan Allah adalah pada saat dia sujud. Fa'akthiru fihi minad du'a, maka perbanyaklah minta kepada Allah. Jadi para pemirsa PKP TV yang dirahmati Allah, kesempatan kita di bulan Sya'ban, kemuliaan yang Allah sediakan demikian besarnya. Amalan-amalan yang disunnahkan kepada kita semuanya adalah menunjang bagi kita agar pada saat kita memasuki bulan Ramadan, kita betul-betul memasuki bulan Ramadan dan mampu mengambil sebanyak-banyaknya, sebanyak pahala, sebanyak-banyaknya ampunan, ya. Sayangnya di antara kita masih belum ada yang tahu bagaimanakah mulianya bulan Ramadan, bagaimanakah Allah menyediakan hal itu. Karenanya ada sebuah ungkapan yang mengatakan, "Lau ya'lamul mar'u ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Kalau orang tahu apa yang ada di bulan Ramadan, niscaya mereka akan ingin seluruh bulan yang ada di tahun itu adalah bulan Ramadan. Ya. Baiklah pemirsa, sahabat PKP TV Inspirasi Umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa dan sangat jelas apa yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Dr. Agus Setiawan. Beliau menjelaskan kepada kita semua bahwa keutamaan bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi SAW. Yang kedua juga ada banyak keutamaan di dalamnya. Harus kita banyak beribadah kepada Allah, banyak berzikir, dan juga mempersiapkan diri untuk menghadiri bulan suci Ramadan. Pemirsa, mari sama-sama kita tutup dengan doa mungkin dari Ustadz. Silakan Ustadz. Baik.
Mari kita hadirkan hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ya Allah, kami adalah hamba-Mu, putra-putri hamba-Mu, ubun-ubun kami berada dalam genggaman-Mu. Allahumma ya Allah, kami mengakui segala nikmat yang Kau berikan kepada kami. Kami mengakui masih banyak dosa yang kami lakukan. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Dosa kami terhadap diri kami sendiri, dosa kami kepada ibu dan bapak kami, dosa kami kepada pasangan hidup kami, dosa kami kepada anak kami, dosa kami kepada umat kami. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban ini. Sampaikanlah usia kami hingga menuju ke bulan Ramadan. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang mampu untuk menikmati ibadah di bulan Ramadan. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang mampu mereguk sebanyak-banyaknya ampunan di bulan Ramadan. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana, termasuk orang-orang yang mendengarkan hal-hal yang baik lalu mengikuti kebaikan itu. Dan jangan jadikan kami sebagaimana orang-orang yang mendengarkan kebaikan namun tidak melakukan hal itu. Allahumma ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu bahwa hati kami yang hadir itu telah bertaut dalam cinta kepadamu. Hati kami telah menyatu dalam dakwah kepadamu. Hati kami telah berjanji untuk menegakkan agamamu. Allahumma ya Allah, kuatkanlah ikatan batin di antara kami, langgengkan tali cinta di antara kami, isilah relung hati kami dengan cahaya iman kepadamu dan indahnya bertawakal pada dirimu. Allahumma ya Allah, hidupkanlah jiwa kami dengan mengenalmu, wafatkanlah kami dalam berjuang di jalanmu. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat PKP TV Inspirasi Umat yang dirahmati Allah, berakhir sudah kebersamaan kita, saya dengan Samiono, dengan Ustadz Dr. Agus Setiawan LCMA. Ilaliko, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian.